Baik, pada video kali ini, di sini saya akan membahas mengenai korelasi antar variabel dengan data yang berbentuk nominal, di mana ini akan saya praktikkan menggunakan aplikasi SPSS. Adapun video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum aplikasi statistik dengan dosen pengampu Ningsih Prihatin Sagala SPD MPD dan asisten lab Ardia Pramesti Rizky Cahyani. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu analisis korelasi. Jadi, analisis korelasi itu digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Jadi, hubungan ini dapat bersifat positif, negatif, atau bebas. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara menggunakannya menggunakan aplikasi SPSS, di sini saya akan mempraktikkan menggunakan salah satu contoh soal. Misalkan itu ingin dianalisis apakah ada hubungan antar profesi seseorang dengan olahraga yang disukainya. Jadi, di sini ada contoh dengan soal dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada hubungan antara profesi pekerjaan dengan jenis olahraga yang sering dilakukan. Profesi dikelompokkan menjadi 4, yaitu dokter, pengacara, dosen, bisnis, dan jenis olahraga juga dikelompokkan menjadi 4, yaitu golf, tenis, bulu tangkis, dan sepak bola. Jadi jumlah dokter yang digunakan sebagai sampel itu ada 79, pengacara 43, dosen 101, bisnis 62, sehingga jumlah seluruhnya adalah 285. Nah, ini adalah tabel jenis profesi dan jenis olahraga yang disenangi. Nah, untuk langkah pertama itu, untuk soal ini kita uraikan dulu ke dalam bentuk Excel. Nah, di sini sudah saya uraikan di mana ada profesi dan olahraga dengan keterangan untuk profesi 1 itu dokter, 2 pengacara, 3 dosen, 4 bisnis. Sedangkan untuk keterangan olahraga 1 itu golf, 2 tenis, 3 bulu tangkis, dan 4 itu sepak bola. Nah, sesudah kita uraikan dalam bentuk Excel seperti ini, lalu kemudian kita buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita masuk ke variable view. Nah, untuk di variable view ini, di bagian nama, kita masukkan profesi dan olahraga. Lalu kemudian di sini untuk desimalnya kita buat ke 0. Lalu yang untuk value-nya ini sesuai dengan keterangan yang sudah kita buat pada Excel, di mana satu itu dokter, ini untuk profesi, 1 itu dokter, kemudian 2 pengacara, yang ketiga dosen, lalu yang keempat bisnis. Nah, kita klik OK. Lalu untuk value olahraga juga sama, sudah kita uraikan tadi di Excel. Untuk yang 1 itu adalah golf, kemudian yang 2 itu tenis, 3 bulu tangkis, lalu yang keempat itu adalah sepak bola. Lalu kita klik OK. Nah, sesuai dengan judul kita itu korelasi antar variabel dengan data yang berbentuk nominal. Jadi untuk dua-duanya ini measure-nya itu berbentuk nominal. Untuk variabel view sudah seperti ini, lalu kita masuk ke data view. Nah, di sini akan muncul profesi dan olahraga. Kolom profesi dan olahraga. Lalu kita masuk ke Excel yang tadi yang sudah kita uraikan
soalnya, lalu kita copy. Lalu kita salin di data viewing. Kita salin, nah, maka akan otomatis dia akan memberi keterangan dokter, goal, penis, seperti ini. Sampai sesuai dengan soal, tadi sampel yang kita gunakan ada 285. Nah, sesudah ini, lalu kita masuk ke langkahnya, kita klik analyze, lalu deskripsi statistik, lalu kemudian kita klik yang cross tab. Nah, di sini kita pindahkan untuk olahraga ke row, lalu untuk profesi ke kolom. Nah, sudah ini, lalu kita klik yang statistik. Nah, kita klik T-square. Jadi, kenapa kita klik ini? Karena kan kita mau menganalisis apakah ada hubungan dari kedua variabel tersebut atau tidak ada hubungannya. Lalu kita klik juga contingency coefficient. Ini sama dengan C-square karena ini kan berbentuk nominal dan ordinal. Lalu setelah itu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, maka otomatis akan muncul outputnya. Untuk output yang pada tabel 1, di sini bisa kita perhatikan N 285. Jadi, sampel yang digunakan ada 285 dan tidak ada yang missing atau tidak ada yang tidak terdeteksi. Lalu kemudian untuk tabel kedua, di sini terlihat bahwa kedua variabel yang kita gunakan itu adalah profesi dan olahraga. Nah, jika kita perhatikan terdapat angka 26 ini pada dokter. Ini artinya dalam sampel itu dilakukan ada 26 dokter dalam sampel yang melakukan olahraga golf. Nah, begitu juga dengan ini ada 14 pengacara yang menggemari olahraga golf. Begitu seterusnya. Lalu kita masuk kepada tabel yang ketiga. Nah, pada tabel ketiga ini merupakan tabel signifikansi dari analisis yang kita gunakan. Nah, untuk tabel ketiga ini, di sini saya sudah menyediakannya. Ini prinsip signifikansi. Yang pertama itu jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau H1 ditolak. Sedangkan jika probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Sedangkan untuk prinsip korelasinya itu, nah, kalau H0-nya itu diterima, maka kedua varians itu tidak berkorelasi atau tidak berhubungan. Sedangkan jika H1-nya diterima, maka kedua varians itu berkorelasi atau berhubungan. Nah, jika kita perhatikan pada tabel ketiga, nah, di sini nilai signifikansinya itu adalah 0,040, di mana 0,0440 ini lebih kecil dari 0,05. Nah, jika kita perhatikan ini, nah, jika probabilitasnya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Jadi kalau H0 ditolak, maka H1 diterima. Jadi prinsip korelasinya itu nih. Jadi kedua varians berkorelasi atau berhubungan. Jadi artinya itu kedua varians itu antara profesi dan olahraga yang disenangkan itu berkorelasi atau berhubungan. Nah, kemudian kita lanjut pada tabel yang keempat itu adalah ini untuk signifikansinya itu 0,040. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau dari 0 sampai 0,5 itu
hubungannya itu cukup kuat, sedangkan jika dari 0,5 sampai 1, maka hubungannya itu kuat. Nah, kita perhatikan di sini nilai signifikan pada tabel 4 itu 0,040. Jadi 0,040 itu berada di cukup kuat. Jadi artinya hubungan antara profesi dengan olahraga yang disenangi itu hubungannya itu cukup kuat. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikansi antara profesi olahraga yang disenangi. Antara profesi dengan olahraga yang disenangi. Ini sekian untuk video mengenai korelasi antar variabel dengan data yang berbentuk nominal yang bisa saya lakukan pada aplikasi SPSS. Sekian dan terima kasih.